Mengapa kembali ke bulan begitu menantang padahal kita sudah mencapainya di masa lalu? Pendaratan berawak terakhir terjadi pada tahun 1972. Meskipun teknologi telah berkembang secara eksponensial dan berbagai negara telah menetapkan program luar angkasa mereka sejak saat itu, manusia masih belum kembali menginjakkan kaki di permukaan bulan. Faktor-faktor apa yang menjelaskan ketidakhadiran ini? Mari kita jelajahi alasannya. Untuk memahami alasan yang mendorong misi bulan, kita perlu mundur ke akhir tahun 1960-an pada periode pasca Perang Dunia II selama Perang Dingin. Pada saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam perlombaan luar angkasa yang intens. Persaingan sengit antara dua kekuatan adidaya yang tujuan utamanya adalah membawa perwakilan dari negara mereka ke permukaan bulan. Dalam pertarungan geopolitik ini, di mana kedua negara berusaha menunjukkan keunggulan militer dan teknologi, Amerika Serikat muncul sebagai pemenang. Penaklukan bulan melambangkan lebih dari sekadar pencapaian ilmiah. Itu adalah demonstrasi kekuatan untuk menentukan siapa yang akan memimpin panggung politik internasional dalam dekade-dekade berikutnya. Perjalanan ke bulan memiliki karakter yang sebagian besar politis, bukan ilmiah. Dalam konteks sejarah yang berbeda, didorong hanya oleh rasa ingin tahu ilmiah. Apakah kita akan mencapai satelit alami pada tahun 1969? Segalanya menunjukkan tidak, karena seperti yang disebutkan, dorongan bagi Amerika untuk mengirim misi berawak ke bulan berakar pada kepentingan lain. Ketegangan yang ditimbulkan oleh situasi politik sangat menentukan. Tanpa persaingan dengan Uni Soviet, pemerintah Amerika kemungkinan besar tidak akan mengerahkan hampir 400.000 orang yang terlibat dalam program Apollo selama 14 tahun keberadaannya. Investasi yang dalam nilai saat ini setara dengan sekitar 120 miliar. Saat ini, mustahil bagi AS untuk kembali membiayai usaha sebesar itu. Dengan biaya yang begitu tinggi bagi negara, harga untuk menginjakkan kaki di bulan sangatlah astronomis. Sekali lagi, mencapai satelit alami kita bukanlah pencapaian yang sepele, karena selain hambatan teknologi yang akan dibahas nanti, ada juga tantangan finansial yang sangat besar. Pada Maret 2017, Presiden saat itu, Donald Trump, menandatangani undang-undang yang mengalokasikan anggaran tahunan untuk NASA mendekati 19,5 miliar, nilai yang kini mencapai sekitar 20 miliar. Namun, meskipun terlihat seperti jumlah yang sangat besar, kenyataannya berbeda. Jumlah ini dibagi antara semua departemen di badan tersebut, dan proyek-proyeknya yang paling ambisius, seperti teleskop luar angkasa James Webb, pengembangan roket raksasa Space Launch System, dan misi eksplorasi jauh ke matahari, Jupiter, Mars, sabuk asteroid, sabuk Kuiper, serta tepian tata surya. Selain itu, anggaran NASA saat ini tergolong sederhana jika dibandingkan dengan masa kejayaannya. Sejak 1960, sumber daya yang dialokasikan untuk program luar angkasa Amerika tumbuh secara eksponensial, mencapai puncaknya sebesar 5,3% dari anggaran federal pada 1995. Namun, pada awal 1970-an, dengan perlombaan luar angkasa yang dimenangkan oleh ISS, investasi tersebut menurun. NASA menghadapi pemotongan anggaran yang drastis karena berbagai faktor, termasuk ketidaktertarikan politik terhadap bulan dan kecelakaan Apollo 13. Peristiwa-peristiwa ini akhirnya mengarah pada pembatalan misi Apollo 18, 19, dan 20, menjadikan Apollo 17 sebagai perjalanan berawak terakhir ke satelit kita. Sebagai akibatnya, dalam 4 dekade terakhir, anggaran NASA tetap di bawah 1%, dan dalam 15 tahun terakhir, berfluktuasi sekitar 0,4% dari anggaran federal. Singkatnya, jika saat ini kita tidak kembali melakukan eksplorasi bulan, alasannya ada dua. Pertama, kurangnya prioritas dari pemerintah, dan kedua, keterbatasan sumber daya finansial. Bagaimana dengan teknologi saat ini? NASA telah mengembangkan roket baru dan sistem peluncuran luar angkasa, SLS, yang akan menggantikan Atlas V dan bertanggung jawab untuk membawa astronot ke bulan. Roket ini melakukan debutnya dalam misi Artemis Imung, yang berhasil menempatkan kapsul Orion di orbit bulan, wahana masa depan yang akan membawa manusia ke permukaan satelit tersebut. Satu detail yang menarik perhatian adalah bahwa sebelum peluncuran Artemis Perminer, lepas landas ditunda 2 kali karena kegagalan pada tangki bahan bakar roket, memerlukan pengujian tambahan untuk memastikan keamanan penerbangan. Tapi mengapa peluncuran SLS begitu menantang? Bagaimanapun, bukankah NASA seharusnya sudah memiliki pengalaman puluhan tahun? Kenyataannya, bahkan misi Apollo pun menghadapi kesulitan, seperti yang diingat banyak orang. Hanya pada upaya ke-11 pendaratan di bulan berhasil. Artinya, sebelum Apollo 11, 10 misi gagal karena berbagai alasan. Banyak di antaranya mengalami beberapa penundaan karena masalah teknis atau kondisi cuaca. Beberapa misi Apollo bahkan tidak pernah lepas landas. Fakta
yang jarang disebutkan. Penting juga untuk dicatat bahwa bahkan dengan pengetahuan yang diperoleh dari misi Apollo, NASA menghadapi banyak kendala dalam meluncurkan pesawat ulang-alik. Dalam kebanyakan kasus, masalah terkait dengan sistem pasokan bahan bakar. Berbeda dengan roket Saturn V dan wahana Apollo, pesawat ulang-alik merupakan teknologi yang jauh lebih canggih, menggabungkan kekuatan propulsi roket dengan efisiensi aerodinamis pesawat terbang, serta menggunakan mesin yang memanfaatkan bahan bakar padat dan cair. Justru rekayasa yang rumit inilah yang menyebabkan kegagalan teknis dalam berbagai peluncuran. Secara statistik, pesawat ulang-alik memegang rekor untuk pembatalan misi terbanyak. Dalam beberapa kasus, diperlukan hingga 5 percobaan sebelum penerbangan berhasil dilakukan. Baru-baru ini, misi Artemis Piparan juga menghadapi masalah serupa, ditunda 2 kali karena kegagalan sistem pengisian bahan bakar. Kendala-kendala ini bukanlah hal baru. Misi Apollo pernah mengalami hambatan yang sama. Begitu juga dengan pesawat ulang-alik, kebocoran bahan bakar tetap menjadi penyebab utama pembatalan selama lebih dari 5 dekade. Tetapi mengapa masalah ini masih bertahan hingga saat ini? Jawabannya terletak pada bahan bakar itu sendiri, hidrogen. Sebagai elemen paling dasar dan ringan di bumi, hidrogen melimpah tetapi jarang ditemukan dalam bentuk murni, sehingga memerlukan proses seperti elektrolisis untuk mengisolasinya. Sifatnya yang sangat ringan membuatnya sulit untuk dikendalikan. Sebagai gambaran, 1 gram hidrogen memerlukan miliaran atom. Kepadatannya yang rendah membuatnya dapat bocor melalui celah sekecil apapun. Dalam kondisi suhu normal, hal ini mungkin tidak kritis, tetapi dalam lingkungan yang dingin dan di bawah tekanan sangat tinggi, kebocoran menjadi tak terhindarkan. Kondisi inilah yang justru dialami oleh roket luar angkasa. Untuk menjaga tangki bahan bakar tetap terisi, sangat penting untuk tetap terhubung dengan sistem pendingin di darat melalui kabel dan selang hingga sesaat sebelum peluncuran. Pada saat lepas landas, sebagian dari koneksi ini terlepas dari platform, dan disinilah kebocoran biasanya terjadi. Tantangan terletak pada fakta bahwa sambungan-sambungan ini tidak dapat disegel sepenuhnya, sehingga sulit untuk mencegah kebocoran ketika terkena tekanan tinggi dan suhu kriogenik. Singkatnya, peluncuran roket menjadi rumit karena penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar. Tetapi, jika itu adalah hambatannya, mengapa tidak menggunakan propelan lain, atau bahkan menggunakan kembali roket? NASA tetap menggunakan hidrogen karena ia menawarkan rasio efisiensi dan kinerja terbaik, memberikan dorongan terbesar dengan bobot paling ringan. Namun, ada faktor penentu lainnya, peraturan. Ini bukan tentang hukum fisika, tetapi tentang keputusan politik. Pada tahun 2010, Kongres Amerika Serikat menetapkan bahwa NASA harus terus menggunakan roket dari program pesawat ulang-alik dalam pengembangan SLS. Bahkan, mesin SLS adalah mesin yang sama yang digunakan pada pesawat ulang-alik lama. Dengan sumber daya yang terbatas, Kongres merekomendasikan agar NASA memanfaatkan seluruh infrastruktur yang sudah ada, kontrak, investasi, anggaran, tenaga kerja, industri, dan infrastruktur dari program pesawat ulang-alik untuk proyek SLS yang baru. Demikian pula modul seperti Orion dan sistem propulsi, termasuk mesin berbahan bakar cair yang rentan bocor, juga digunakan kembali. Tangki penyimpanan eksternal dan pendorong berbahan bakar padat juga diintegrasikan ke dalam desain baru misi Artemis I. Dengan kata lain, program Artemis yang bertujuan membawa manusia kembali ke bulan didasarkan pada teknologi yang sama, roket, mesin, dan platform peluncuran yang digunakan oleh pesawat ulang-alik lebih dari 10 tahun yang lalu. Itulah mengapa kembali ke bulan lebih menantang daripada sekadar berurusan dengan layar sentuh. Teknologi yang digunakan dalam program Artemis I tidak jauh berbeda dengan yang digunakan 5 dekade lalu. Selain itu, mungkin alasan paling kuat untuk ketidakhadiran kita di bulan adalah yang paling jelas. Tidak ada urgensi untuk kembali. Misi Apollo begitu sukses sehingga, selain banyak eksperimen yang dilakukan di sana, begitu banyak sampel bulan yang dibawa kembali sehingga banyak yang masih menunggu untuk dianalisis oleh para peneliti. Selain itu, NASA telah mengarahkan upayanya untuk proyek-proyek seperti Skylab, laboratorium orbitnya, dan pengiriman penyelidikan ke berbagai titik di tata surya. Dan ini menimbulkan pertanyaan yang relevan. Mengapa fokus ke bulan ketika ada begitu banyak dunia lain yang belum terungkap? Mempertimbangkan kemajuan ilmiah terkini, tidak ada yang dapat mempertanyakan pencapaian NASA. Robot menjelajahi Mars, sistem tata surya baru ditemukan hampir setiap hari, dan fenomena seperti gelombang gravitasi yang sebelumnya hanya teoritis, kini menjadi kenyataan. Seperti yang kita lihat, ada banyak faktor yang menjelaskan mengapa kita belum kembali ke bulan sejak 1972. Namun, tidak satu pun dari faktor-faktor tersebut terkait dengan teori konspirasi yang beredar di media sosial. Fakta bahwa kita belum kembali
kembali tidak berarti kita tidak akan pernah kembali. Tonggak berikutnya dalam eksplorasi bulan akan ditentukan oleh proyek Artemis dari NASA yang bertujuan untuk membawa manusia kembali ke satelit kita. Dan siapa tahu, kali ini, mengikuti jejak Neil Armstrong pada tahun 1999, akan ada seorang wanita yang meninggalkan jejaknya di permukaan bulan, menuliskan bab baru dalam perjalanan ini.